Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Baik, sudah lama ketemu sama Pak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul di live counseling pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Gimana anak-anak Bapak semuanya dalam sehat walafiat? Kurang sesuatu apapun? Ada yang berkurang uang, ada di kantong ya kan? Apalagi sekarang sudah mulai pertengahan bulan, hari ini tanggal 17, tentunya berkurang. Semoga baik-baiklah semua dalam perkuliahan, kegiatan. Berarti sekarang sudah semester, ya sudah tak terasa, sudah semester 6 terakhir bertemu Bapak di semester 4 ya. Kegiatan di lab counseling ini sebenarnya banyak layanan yang kita lakukan pada saat ini dengan duduk nikah seperti ini, namanya bimbingan kelompok. Ya, Anda sebagai anggota kelompoknya, Bapak sebagai ketua kelompoknya. Maka kegiatan ini Bapak yang memimpin, kita bersifatnya berdiskusi, tapi berbeda bimbingan kelompok berdiskusinya dengan diskusi pada umumnya. Diskusi pada umumnya itu berlaku aja sesuatu hal yang sifat umum, tetapi ketika di dalam bimbingan kelompok diskusinya ada rambu-rambunya. Contoh misalnya ada norma-norma yang harus dijaga. Nah, karena memang dia ada asas, namanya asas normatif. Jadi tidak semua seenaknya di dalam diskusi ini menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Kenapa menjaga norma? Hanya seseorang saja yang mendominasi, tidak, tetapi tanggung jawab diskusi kelompok kita pada hari ini tanggung jawab untuk kita semua. Maka kegiatan kita sekali lagi namanya kegiatan bimbingan kelompok. Di dalam bimbingan kelompok ini ada satu topik yang sifatnya umum kita bahas, yang sedang hangat, yang sedang menarik. Apakah itu sifatnya tugas maupun bebas. Nah, pada kesempatan ini kita melakukan topik yang sifatnya topik bebas. Yang mengusulkan topik bebas itu dari Anda semua. Contoh topik bebas itu misalnya dampak narkoba bagi mahasiswa yang jeruk. Itu kan umum sifatnya. Sekarang misalnya dampak apa nih? Dampak efisiensi anggaran negara terhadap kegiatan mahasiswa. Itu sedang hangat kita bicarakan. Anda semua berada di organisasi, seperti apa dampak ke organisasi kampus. Itu sifatnya umum dibahas sampai pada titik kesimpulan yang kita semua dapat mengambil menjadi pengetahuan, wawasan yang baik untuk kita semua. Nah, itu namanya kegiatan bimbingan kelompok. Tujuan, ada asas, fungsi, semuanya berlaku dalam kegiatan. Bisa dipahami? Saya mau tanyakan, silakan. Tanya lebih jauh sebelum kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sudah? Kalau belum mungkin nanti ya. Untuk memulai kegiatan kita pagi hari ini, ya tak kenal berkata ta'aruf. Ta'aruf itu ya kenalan, ya kan? Kita aja yang terkadang menafsirkan ta'aruf itu kemana-mana, ya kan? Ta'aruf itu ya saling mengenal. Walaupun kita mungkin pernah kenal nama, pernah temu, kayak gitu. Oke, untuk kenalan pada pagi hari ini itu Anda masing-masing sebutkan nama dan prodi serta semesternya, semester berapa ya. Mulai dari silakan Bapak, silakan. Waalaikumsalam. Ya.
Islam tepatnya di Sulawesi. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ayu Yuliana. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Cecilia Anakici, Prodi Pendidikan Agama Islam. Ini menempuh pendidikan semester 6. Oke, baik, terima kasih Anda semua sudah memperkenalkan diri, nama dan asal daripada prodi serta semester ya. Kalau Bapak Anda mungkin lebih ingat ketimbang saya mengingat Anda. Kalau saya mengingat Anda banyak yang harus saya ingat, kalau Anda hanya satu ya. Tapi jarang murid itu lupa sama guru. Kalau guru ya karena muridnya banyak dimaklumi itu lupa. Tapi sebenarnya yang nggak boleh gitu. Bapak nggak setuju, paling nggak lihat muka, wajah, malas Bapak pernah temu kayak gitu kan. Oke, Bapak Asta selaku pemimpin kelompok pada hari ini dalam bimbingan kelompok. Ya. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas apa nih? Jadi yang kita akan lakukan sifatnya topik bebas. Nah ini diusulkan oleh anggota kelompok semuanya yang hadir pada hari ini ada 9 orang nih. Oke, silakan bebas. Siapa yang lebih bisa mendahului untuk apa? Menyebutkan topik apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Silakan, boleh siapa saja mungkin lebih volunteer sukarela untuk mengusulkan. Ya. Berkenaan dengan etika pergaulan di dalam Islam, karena ada satu Islam yang pertama orang Muslim dan orang pertama dengan kapasitas Nah, sebaiknya kita bahas bagaimana sih etika kita dalam pertemanan menurut Islam itu sendiri. oke, bagus sekali. Etika pertemanan menurut Islam, ya kan? Diilustrasikan dengan hadis berteman dengan penjual wangi dan pandai besi. Ya, cipratan wanginya atau kecipratan api daripada pandai besinya. Bagus sekali. Lanjut, yang lain lagi. Ada satu. Ini ada 9 orang nih. Berarti ada 9 topik. Monggo silakan. Yang lain. Topik apa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini? Ya, boleh. Bro, boleh. Boleh. Masih boleh. Jadi boleh. Fauzia boleh. Silakan. Apa yang diusulkan untuk kita bahas pada kesempatan ini? Apa yang hangat yang kita baca pada hari ini? Oh, ada kasus enak apa menyebutnya? Kasusnya kurang ya sosial, tapi kita bisa bahas secara umum ya. Seperti kemarin Bapak ada baca di media sosial bahasanya gini, bahwa BBM akan turun dari harga semula yang selama ini selalu melonjak naik harga, kan menarik untuk dibahas. Oke, sekali lagi menarik kalau kita ikut membacanya. Yang ada di sekitar Anda, di sekeliling Anda pada saat ini, apa yang menarik untuk dibahas? Ya, loh. Sini dari kami pernah lihat ini kan sekarang dan dulu itu sangat berubah kan. Kalau dulu itu ini berbicara tentang akhlak. Nah ini akhlak ini perlu dibicarakan ya, karena itu membentuk apa ya karakter kita kan. Nah, di sini banyak kan mungkin teman-teman banyak temui ya. Mungkin dari di sini kan ada solusinya nanti kan dari kita diskusi nanti kan. Ya, betul. Di sini
zaman dari dulu dengan sekarang tuh sangat berbeda, jaraknya jauh. Ya. Nah, ini di setiap sekolah bukan menjatuhkan kan, tapi kita mungkin bisa nantikan dari pembahasan kita ada bisa apa ya, bisa mengangkat judul dari itu kan. Ya betul. Nah, saya judul untuk skripsi ya. Nah, menarik itu ya. Dan saya mau apa ya diskusikan pada hari ini, pada saat ini kan, itu diskusikan tentang bagaimana cara apa ya membahas ini agar bisa akhlak mahasiswa atau murid-murid di sekolah SMA SMP kan ini kan minim ya, akhlak. Dulu kan misalkan akhlak siswa terhadap gurunya itu saja betul. Tapi ini kan itu berbeda jauh. Kalau dulu kan ada guru sampai di sana, guru sampai sekolah. Kalau ini acu-acu pak ini. Nah, itu solusinya bagaimana? Oke, menarik mungkin degradasi moral ya, pemerosotan moral generasi apa sekarang? Gen Z apa? Alpha ya, banyak kuliahnya Alpha aja dia. Generasinya Alpha, kuliahnya jadi Alpha. Mungkin generasinya generasi strawberry gitu ya kan, tapi struggle gitu. Kita mengikuti apa ya generasi boleh pak, tapi solusinya itu gimana yang kita kalau moral kita apa kita Tetap terjaga. tetap terjaga karena kita itu terpengaruh dengan teknologi apa tren-tren gitu. Nah ini kan nggak ada lebih banyak kita temui orang berjilbab sekolah di MTS berikutnya ini tapi masih banyak kan? Terbawa arus gitu. Ya. Bagus sekali. Etika akhlak tidak jauh berbeda. Mungkin etika pergaulan tadi juga bakal mengarah ke sana kayak gitu ya. Karena akhlak juga untuk di kalangan remaja, pemuda ya kan juga mengarah ke sana kayak gitu. Bahkan hari ini juga kalau dilihat juga bukan hanya akhlak pada kalangan muda, kalangan remaja, tua-tuinya juga perlu dibenerin akhlaknya kayak gitu ya kan. Karena apa? Banyak permasalahan tuh. Kalau dulu kita dengar istilah anak durhaka kepada orang tua. Kalau hari ini tidak sedikit istilah orang tua yang durhaka sama anak kayak gitu kan. Anak juga tidak setuju kalau anak yang itu berdurhaka terus kepada orang tua. Ternyata juga orang tuanya durhaka kepada anak. Kenapa? Ayahnya tidak menjalankan fungsi kan sebagai ayah, ibu juga tidak menjalankan fungsi sebagai ibu. Ketika seorang ibu hanyut dalam TikToknya, dalam media Facebooknya, dia mengabaikan tugasnya sebagai seorang ibu. Nah, itu juga bagus tuh ya kan, akhlak. Oke, yang lain monggo silakan. Ada dua nih. Yang lain jadi, saya terpikirkan untuk itu. Oh ya, siap. Saya akan membahas ingin memberi usulan mengenai tentang peluang pekerjaan yang akan datang. Kita ada undang-undang baru yang kini lagi marak. Kalau misalkan tuh TNI itu bisa bekerja di mana saja, Pak. Oh ya. Bagaimana kita yang menjadi calon pendidik dan yang kedepannya juga akan membutuhkan pekerjaan yang akan datang. Itu bagaimana solusinya agar kita tidak menjadi seorang pengangguran atau gelar kita itu hanya sebagai gelar tapi tidak dipergunakan. Banyak sekali tamatan dari kita IAIN ataupun dari kampus-kampus lain itu menjadi pengangguran akibat aturan negara dan juga salah yang banyak. Oke, ya berkaitan dengan kelulusan kampus, kaitannya dengan aturan negara untuk melanjutkan ke dunia kerja gitu ya. Kalau Bapak sih mudah aja ya kayak gitu tuh ya, bukan lapangan kerja kayak gitu ya kan, kayak gitu mandiri. Nah memang apa salahnya? Jiwa yang merdeka itu akan lebih nyaman, lebih mudah untuk melanjutkan cita-cita kayak gitu. Jadi ketika kita memaksakan kepada harus kayak gitu ya terkungkung ya terbatas kayak gitu. Ternyata sih enggak kayak gitu.
Ya buka aja cakrawala, buka aja wawasan maksudnya. Ya Anda kalau orang curug yang nggak harus mesti curug, kayak gitu. Kalau Anda mesti rawat, nggak mesti di Mesirah. Tapi paling tidak kita bidang kita apa? Yang untuk Anda guru PAI, Anda benar-benar menguasai ke PAI-an Anda, gitu kan, keprodian Anda. Jangan pula kita sebagai guru PAI, karena kita juga tidak piawai di dunia PAI. Kita juga membuat sesuatu dan kita nggak siap. Oke, ada 3 sudah ya. Oke, selanjutnya ya. Seperti yang kita ketahui bersama kan Pak, sekarang tuh maraknya pelecehan seksual. Betul. Baik itu dari tenaga pendidik maupun dari tenaga kesehatan, seperti yang ramai sekarang kan media sosial kita baca itu dari tenaga kesehatan. Bahkan ada pemimpin juga ya. Iya. Bahkan pejabat-pejabat pulanya Pak. Iya. Nah, jadi itu tuh gimana sih Pak? Seperti tenaga kesehatan. Jadi kita tuh ragu gitu loh mau cek kesehatan gitu. Apakah karena kan kita tidak mengerti apa sih yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu Pak. Jadi apakah kita harus melawan ketakutan kita agar tidak terjadi hal seperti itu atau gimana ya? Ya, kalau apa lihat, ya na'udzubillah min dzalik ya. Kita semua harus berlindung kepada Allah. Dosen juga ada ya. Jadi kalau Bapak baca di media sosial itu Walid akademis, Walid akademisi ya kan, Walid di dunia akademik, waduh kayak gitu, mirip sekali ya kan, masa pagar makan tanaman ya harus mendidik jadi orang tua ini anaknya sendiri, memang dunia benar-benar udah kembali kayak gitu ya kan, belajar sosial. Kalau Bapak tadi sebenarnya yang Bapak mau usulkan, Bapak mau contohkan itu yang kayak perbuatan asusila, tapi tidak teromongkan. Tapi ternyata diusulkan ya, mau tidak mau itu kita lihat, kita saksikan kayak gitu kan. Nah, ternyata memang banyak hal di sekeliling kita yang bisa kita bahas. Tapi untuk pada kesempatan kali ini dari 4 tadi ya bisa kita ambil 1 untuk kita bahas, karena dalam bimbingan kelompok itu tidak membahas banyak problem atau permasalahan yang dibicarakan, cukup 1 topik saja. Oke, gitu bisa dipahami. Mungkin untuk pada kesempatan ini kalau kita hanya berfokus pada diskusi saja, kita akan susah nih, akan kesulitan. Kesulitan apa? Ya berpikirnya, nggak refresh dulu, belajar bicara saja. Ini kita perlu refresh dulu lah. Perlu melakukan permainan dulu ya. Silakan berdiri. Siapa nih yang ingin memimpin permainan ice breaking bisa? Ya, gantian, bukan yang mengusulkan topik saja, yang lain boleh silakan. Yang sederhana aja, yang ringan yang bisa kita lakukan pada kesempatan. Ada, ya silakan. Bagaimana permainan? Semua sudah mengerti? Ya. Tepuk motor. Brum brum. Brum brum. Titit geng dadah. Ya nggak tahu apa ini. Titit geng dadah ya kayak gitu. Ya. Dicoba lagi, sekali lagi ya. Sekali ya, 1, 2, 3. Tepuk motor. Brum brum. Brum brum. Titit geng dadah. Jadi sampai dada aja ya. Ya silakan duduk kembali ya. Ya memang kayak gitu bimbingan Bapak, tidak hanya berdiskusi ketika memang sudah penat, Bapak dilakukan selingan-selingan sehingga memang refresh lagi, seger kembali untuk kita membahas soal topik itu tadi. Terima kasih atas permainannya, Bapak jadi dapat bumbung dan ini kayak gitu ya kan. Yang penting ada dadanya itu yang terakhir ya kan. Suatu hal yang menyebutkan ada komunikasi dengan orang sekitar. Kalau bumbung aja nggak ada, sama motornya aja dengan ini. Tapi setelah titik kemudian dada, itu ada komunikasi dengan dunia sekitar, terutama dengan orang terdekat. Pamit lah ya.
mungkin bapak boleh usil permainan tuh. Assalamualaikum ayah ibu, dadah. Dua sampai berikutnya berintermezzo saja permainan. Oke, mungkin bapak rasa cukup pada situ saja apa yang akan kita lakukan pada hari ini, bisa dilanjutkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Demikian, lebih kurang Pak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Anda semua dan menyempatkan waktu terakhir ke ruangan kita di lab counseling melakukan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Lain kali ini bisa dilakukan secara full untuk dilakukan lebih baik lagi dengan beragam lagi, baik itu prodinya, temanya atau topiknya maupun memimpin kelompoknya, tidak mesti kembali hanya kepada bapak saja. Baik, demikian kita akhiri dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat dan berkah Allah. Kita dapat ilmu dari apa yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.